Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Dr. Laude Muhammad Yamin SPD MPD dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Rizky Kurniawan Sudirman dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Haloleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah ilmiah yang berjudul Price Mechanism and Market Equilibrium in Perfect Competition, a Review of Theoretical Models. Jadi, makalah ini membahas mengenai bagaimana mekanisme harga terbentuk dalam sistem pasar. Jadi, bagaimana keseimbangan pasar terjadi, serta bagaimana perkembangan teori ekonomi menjelaskan pembentukan harga dalam kondisi pasar modern. Baik, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Kita lihat di poin pertama, yaitu harga merupakan mekanisme utama dalam mengatur aktivitas ekonomi. Jadi pada dasarnya, harga memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi karena menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Melalui harga, produsen dapat menentukan keputusan produksi, sedangkan konsumen dapat menentukan keputusan pembelian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonominya. Lanjut di poin 2, yaitu harga terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran. Jadi dalam teori ekonomi, harga tidak ditentukan secara sepihak oleh produsen maupun konsumen, tetapi terbentuk melalui hubungan antara jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen dan jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen. Jadi ketika permintaan meningkat sementara jumlah barang terbatas, maka harga cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya, ketika jumlah barang lebih banyak dibandingkan permintaan, harga akan mengalami penurunan. Lanjut di poin 3, yaitu keseimbangan pasar terjadi karena jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jadi kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar berada dalam keadaan seimbang karena jumlah barang yang tersedia sesuai dengan jumlah barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, perkembangan ekonomi modern menyebabkan pembentukan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi, selain permintaan dan penawaran, harga saat ini juga dipengaruhi oleh persaingan pasar, perkembangan teknologi, informasi yang dimiliki pelaku ekonomi, strategi perusahaan, serta perilaku konsumen. Selanjutnya, poin kelima, yaitu tujuan kajian ini adalah menganalisis mekanisme harga dan keseimbangan pasar. Jadi, melalui makalah ilmiah ini, pembahasan diarahkan untuk memahami bagaimana harga terbentuk, bagaimana keseimbangan pasar bekerja, serta bagaimana teori harga berkembang dalam menghadapi kondisi ekonomi modern. Oke, baik, selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan mengenai landasan teori. Jadi poin pertama, seperti yang sama-sama kita lihat, mekanisme harga merupakan proses terbentuknya harga melalui interaksi pasar. Jadi mekanisme harga menjelaskan bagaimana keputusan produsen dan konsumen dapat saling berhubungan melalui perubahan harga. Harga menjadi alat yang memberikan informasi mengenai kondisi pasar, sehingga produsen dapat menentukan jumlah produksi konsumen dan konsumen dapat menentukan pilihan konsumsi. Poin kedua, harga berfungsi sebagai sinyal ekonomi, pengalokasi sumber daya, serta pengatur keputusan produksi dan konsumsi. Artinya, perubahan harga memberikan tanda kepada pelaku ekonomi mengenai kondisi suatu barang. Jika harga meningkat, produsen akan melihat adanya peluang keuntungan sehingga terdorong meningkatkan produksi. Sebaliknya, konsumen akan mempertimbangkan kembali jumlah pembelian. Poin ketiga, keseimbangan pasar merupakan kondisi ketika permintaan sama dengan penawaran. Jadi pada kondisi ini, pasar mencapai titik keseimbangan yang menghasilkan harga jumlah yang tertentu. Namun keseimbangan pasar bukan kondisi yang tetap karena dapat berubah akibat perubahan teknologi, kebijakan maupun perilaku konsumen. Poin keempat, keseimbangan pasar menghasilkan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Jadi harga keseimbangan menunjukkan tingkat harga yang diterima oleh produsen dan konsumen, sedangkan jumlah keseimbangan menunjukkan jumlah barang yang diperjualbelikan pada kondisi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori persaingan pasar. Poin pertama, persaingan sempurna memiliki karakteristik banyak penjual dan pembeli. Baik, dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan dan konsumen sangat banyak sehingga tidak ada satu perusahaan yang mampu mengendalikan harga pasar. Poin kedua, produk bersifat homogen.
dan perusahaan bertindak sebagai price taker. Produk yang dijual dianggap memiliki karakteristik yang sama sehingga konsumen tidak memiliki alasan untuk memilih satu perusahaan tertentu. Oleh karena itu, perusahaan hanya menerima harga yang telah ditentukan oleh pasar. Selanjutnya, poin ketiga, persaingan tidak sempurna terjadi ketika perusahaan memiliki kekuatan pasar. Berbeda dengan persaingan sempurna, dalam pasar tidak sempurna, perusahaan memiliki kemampuan tertentu untuk memengaruhi harga. Bentuk pasar ini dapat berupa monopoli, oligopoli, maupun duopoli. Poin keempat, pendekatan modern menggunakan game teori, ekonomi informasi, dan strategi harga. Hal ini karena kondisi pasar nyata lebih kompleks. Jadi perusahaan tidak hanya mempertimbangkan biaya dan permintaan, tetapi juga harus memperhatikan tindakan persaingan, informasi pasar, dan strategi bisnis. Selanjutnya saya akan masuk pada hasil review beberapa penelitian terdahulu, beberapa jurnal. Jadi hasil review jurnal yang pertama itu penelitian Rao et al. Tahun 2016 menjelaskan bahwa harga dipengaruhi oleh mekanisme transaksi dan strategi pasar. Baik, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan harga tidak hanya bergantung pada permintaan dan penawaran, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana pelaku pasar mengambil keputusan dalam suatu mekanisme transaksi. Yang kedua, penelitian Wang et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa persaingan industri memengaruhi strategi penetapan harga. Jadi semakin tinggi tingkat persaingan, maka perusahaan harus semakin menyesuaikan harga agar mereka mampu mempertahankan konsumen dan posisi pasar. Yang ketiga yaitu penelitian Su et al. Tahun 2018 menjelaskan bahwa produksi digital membutuhkan strategi harga khusus. Jadi pada penelitian ketiga ini Su et al. Tahun 2018 jadi menyatakan bahwa produk digital memiliki karakteristik yang berbeda karena biaya tambahan produksinya rendah, sehingga perusahaan dapat menggunakan strategi seperti freemium dan bundling untuk meningkatkan keuntungan. Yang keempat, penelitian Xue et al. Tahun 2018 menjelaskan bahwa kontrak bisnis dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara produsen dan distributor juga dapat mempengaruhi keputusan harga serta membantu mengurangi risiko dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan utama dari hasil kajian yang saya jelaskan ini. Seperti yang sama-sama kita lihat di poin pertama, harga tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Baik, dalam perkembangan ekonomi modern, harga menjadi lebih kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti strategi perusahaan, kondisi persaingan, teknologi, dan perilaku konsumen. Poin kedua, struktur pasar mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menentukan harga. Jadi perusahaan dalam pasar yang kompetitif memiliki ruang yang lebih kecil untuk mengatur harga, sedangkan perusahaan yang memiliki kekuatan pasar lebih besar dapat menentukan strategi harga tertentu. Poin ketiga, teknologi digital mengubah cara perusahaan menentukan harga. Baik di sini, jadi perkembangan teknologi membuat perusahaan menggunakan strategi baru seperti harga dinamis, layanan digital, dan model bisnis berbasis jaringan pengguna. Poin keempat yaitu keseimbangan pasar modern bersifat dinamis. Artinya di sini keseimbangan dapat berubah mengikuti perubahan kondisi ekonomi, sehingga perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi agar tetap bertahan dalam persaingan. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan poin pertama, mekanisme harga menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Jadi harga berperan dalam mengatur keputusan ekonomi karena memberikan informasi mengenai kondisi pasar dan membantu proses alokasi sumber daya. Yang kedua, teori persaingan sempurna menjadi dasar memahami pembentukan harga pasar. Jadi teori ini menjelaskan bahwa pasar mencapai efisiensi ketika tidak ada pihak yang mampu mengendalikan harga. Yang ketiga, pasar modern membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks. Hal ini karena harga tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh persaingan teknologi informasi dan strategi perusahaan. Yang keempat, ya diperlukan pengembangan
kajian mekanisme harga sesuai perkembangan ekonomi modern. Saran: perusahaan perlu memahami kondisi pasar sebelum menentukan strategi harga, sedangkan pemerintah perlu menjaga persaingan agar mekanisme pasar berjalan secara sehat. Baik, demikian presentasi makalah ilmiah saya mengenai price mechanism and market equilibrium in perfect competition, a review of theoretical models. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.